Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil ihsan dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ainin Maulida Rahmania, Nanda Farah Umia, Nur Afli Mega Putri, Yasi Dianisa. Hadir, Bu. Ada yang tidak masuk? Ada. Ada apa? Amel, Bu. Ada suratnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Tadi sudah. Situ, Ya. Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat. Masih semangat? Semangat. Nah, jangan lupa setiap berangkat sekolah harus selalu menata niat untuk menuntut ilmu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nanti sebelum pembelajaran dimulai ketika nanti Ibu bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Bisa? Bisa. Oke, diikuti. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 1, 1. Maju. Oke, lagi, satu kali lagi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, 1. Oke, fokus Ya, biar Bu. kita nanti bisa connect satu sama lainnya. Tepuk tangan 1, 1. Ayo lagi. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 1, 1. Oke, lebih baik dari sebelumnya. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang adab menggunakan media sosial. Sosmed. Nah, anak-anak sekalian udah tahu belum apa itu bagaimana adabnya dalam menggunakan media sosial? Belum. Sudah baca bukunya? Sekilas tadi malam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui apa sih makna dari media sosial itu, adab menggunakan media sosial itu bagaimana. Yang kedua, dalil yang menjelaskan tentang adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, nanti kita bisa membuat sebuah produk mengenai bagaimana menggunakan adab yang baik itu. Yang keempat, kita bisa menerapkan bagaimana adab bermedia sosial. Mungkin itu dari tujuan pembelajaran kali ini. Nah, bisa dibuka flipbook yang Ibu bagikan di grup kelas. Bisa, Bu. Nah, di sana ada video pembelajaran yang bisa dipelajari dan juga nanti ada soal. Nanti soalnya dikerjakan di terakhir. Sudah, Bu, lemot, Bu. Nah, sudah bisa? Sudah. Nah, poin pembahasan yang pertama yaitu pentingnya adab bermedia sosial. Mengapa sih adab bermedia sosial itu penting kita lakukan? Kenapa, Bu? Adab media sosial itu kan penting. Kenapa kok adab media sosial itu penting? Karena kalau kita sembrono dalam melakukan bisa ke hal-hal yang tidak benar, Bu. Karena media sosial itu kan ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu ketika kita belajar memudahkan kita untuk mencari materi, informasi, ilmu, menambah wawasan kita. Terus ketika ketika media sosial itu kita gunakan cara buruk, tidak baik, tidak menggunakan adab, maka berakibat fatal bagi diri kita dan orang lain. Contohnya seperti bisa berita hoax salah satunya. Ya. Terus ada lagi pornografi, Ya. penipuan, Ya. perjudian, Ya. dan banyak hal lainnya. Di online. Selanjutnya yaitu apa sih adab bermedia sosial itu? Pengertian adab bermedia sosial. Adab bermedia sosial itu dibagi adab dan media sosial. Adab itu seperti apa? Adab itu kayak ada istiadat. Adab istiadat. Media sosial. Media yang berbasis internet, Bu. Internet. Jadi adab bermedia sosial itu yaitu sebuah kebiasaan, sebuah perilaku yang dilakukan kita ketika berinteraksi dengan orang lain melalui media Sosial. Media sosial itu kan banyak jenisnya ya. Seperti itu. Nah, kan, itu kan banyak seperti Facebook, Twitter, IG. Instagram dan TikTok dan lain sebagainya. Oke, di sana di Flipbook ada mengenai bagaimana penerapan adabnya dalam bermedia sosial, bisa dibacakan? Ayo Bu. Silakan. Pertama, niat yang baik. Niat yang baik.
Kemudian memilih teman yang baik. Teman yang baik. Terus meneliti fakta, Yes. benar apa enggak. Terus menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Kemudian mengajak kepada kebaikan. Terus menyampaikan informasi, menggunakan media sosial dengan baik, bersikap bijak dan juga dapat mengambil hikmahnya. Dan di dalam ada bermedia sosial ini ada sebuah dalil yang menjelaskan. Nah, bisa dibacakan dalilnya. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Hai Bu, ya. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. nah dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mendapatkan informasi, mencari informasi, kita harus mencari tahu kebenarannya terlebih Dahulu. agar tidak bertemu dengan berita Hoax. Oke. Ada beberapa contoh dalam bermedia sosial yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu salah satunya bisa dilihat. Apa itu, Bu? Wah, bagus sekali. Nah, dengan media sosial kita bisa memudahkan berbagi informasi, dapat dijadikan sebagai media berkomunikasi. Terus dapat mengoptimalkan program kerja organisasi, memudahkan kita berinteraksi di dunia maya. Maya. Terus selanjutnya yaitu, nah ini, ketika kita belajar dapat memudahkan kita untuk mengerjakan tugas, menambah wawasan gitu ya. Mencari jawaban di Google. Oh, itu sepertinya Mbak Yesi ya itu ya. Iya sayang, Ya, sayang. Bu. Nah, selanjutnya yaitu memudahkan dalam berkomunikasi seperti halnya pas Video call. ya video call. Menjauhkan Ketika- yang dekat, Bu. Iya. Mendekatkan yang jauh. LDR. Oke, yang selanjutnya. Nah, dalam menggunakan media sosial, apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh tajassus. Apa itu, Bu? Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Rahma. Selanjutnya yaitu menggunjing orang lain. Oh ya. Biasanya di komentar itu Bu banyak Ya. netizen, Bu. Menjelek-jelekkan gitu. Berburuk sangka. Ya. Jadi hindari komentar yang mengandung unsur sara. Saling menghormati dan saling menghargai. Nah, ketika ada berita hoax, apa yang kita lakukan? Mencari dulu, Bu, kebenarannya itu benar apa enggak. Oke. Celsius deception. Ini yang terakhir ya. Ketika kita bertemu dengan berita hoax, apa yang kita akan lakukan? Yaitu dengan Tabayun. Apa itu tabayun? Mencari kejelasan. tentang berita tersebut. Oke, bentar. Nah, tadi beberapa contoh penggunaan ada bermedia sosial. Sudah kurang. Besok lagi. Jadi ada hikmah dari ada media sosial. Yang pertama yaitu Terhindar dari berita hoax. dari berita hoax. Selanjutnya yang kedua, Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. ya terus, Orang lain merasa nyaman. ya. Terus terjalin hubungan yang harmonis sesama orang lain melalui media maya. Terima kasih Mbak Yasi. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak. Ya. Oke, selanjutnya Ibu ada games. Nanti gamesnya itu nyanyi bareng-bareng ya. Nanti bolanya dioper. Ya, Nanti Bu. lagu yang selesai dan ini di terakhir di Berhenti siapa? berhenti di siapa, nanti ambil kotak soal di sini. Boleh. Nyanyinya lo pakai lagu apa? Itu, Bu, ikan dalam kolam. Potong bebek angsa Oh, aja boleh. ya. Ya, Bu, ya, Bu. Bisa dimulai. Ya. 1, 2, 3. Bebek ayam. Potong bebek angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali, serong ke kanan, serong ke kiri, la 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 la.
langsung bisa dijawab. 4 kali ya, Bu. Pengen ya, Bu. Ada jawaban? Pengen. Bisa ya? Aku mau. Soalnya di bawah ini merupakan bentuk penerapan adab dari menggunakan media sosial yang benar, yaitu itu Bu. Apa? Saling menghormati dan juga menghargai antar anggota dalam satu grup seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Benar sekali. Lagi, satu kali lagi. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Ayo ambil soalnya. Ini Bu. Oke, terima kasih. Bu, bola Bu. Pertanyaannya, saat ini banyak para ustadz dan artis menggunakan media sosial untuk mengupload kegiatan-kegiatan keislaman. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat bermanfaat sebagai sarana dalam berdakwah, Ibu. Siap. Tepuk tangan dulu. Benar sekali. Pintar sekali lah, Ma. Mau lagi? Minggu depan lagi. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita dapatkan? Bermanfaatan bermedia sosial dengan benar. Ada lagi? Harus dengan bijak. Pinter-pinter lah menggunakan media maya. Sebelum sosial maya, carilah berita terlebih dahulu sebelum mengatakan itu benar media. Kita bertabayun terlebih dahulu. Seperti itu. Iya, Bu. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Oh iya, ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya nanti ada yang 2 kelompok. Yang pertama kelompoknya absen ganjil dan absen genap. Ya, Bu. Absen ganjil nanti kita membuat poster mengenai bagaimana adab menggunakan media sosial. Yang genap itu mengajak kebaikan kepada beribadah lebih kepada Allah. Nanti posternya diupload di salah satu Media sosial. kalian. Nanti linknya dikirim lewat Google Form ya, seperti Oke, biasa. siap, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran minggu depan, yaitu tentang pernikahan di dalam Islam. Asik. Jangan lupa dipelajari, jangan lupa juga jaga kesehatan biar bisa selalu. Jangan lupa nikah, Bu. Ini masih jomblo. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas doa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.